Aduh. Gitu-gitu aja golnya. Corner mulu. Heran. Oh. Let's go! Sama penalti yang gitu-gitu aja menyamakan kedudukan. Ayo bisa dong 1-2. Yes. Waduh, gila ya Tuhan. Senangnya nggak gitu-gitu aja nih. Wow. Seneng banget. Hari Senin yang cerah bukan kawan-kawan? Bukan Betul begitu sekali. Dit? Luar Karena biasa. ada yang sepi tapi bukan kuburan, tapi empty head. Sepi. Yeay! Let's go. Manchester is red, baby. Kembali Itu dia. lagi di The United Wave Podcast bersama gua Kokoh United dan Gua Dita Pramudia. wah, gila. Nyambut kemenangan Manchester United atas saudara tuanya. Emang tua ya? Ya tua aja Iya. karena memang nggak pernah menang kayaknya mereka. King MU. MU is back. Gimana nih perasaannya? Hah? Karena kita dihiburnya 3 menit terakhir Kita tuh. dihibur 3 menit terakhir di. Tahu gitu nonton 3 menit Tahu terakhir gitu 3 menit aja. terakhir. Soalnya habis pas mau penalti kita deg-degan. Ya, kan? benar. Setelah penalti kita deg-degan takut kebobolan. Karena sebelum penalti Bruno tuh habis buang-buang peluang emas. Bener. Jadi kayak wah mentalnya kena kan nih. mental kena nih. Ternyata Ternyata enggak. benar. Mentalnya masih ada di sana. Ya dan selebrasinya juga cukup dingin. Tapi kita akan bahas pertandingan dan euforia yang harus dirayakan tentu Ya, saja. sebagai fans. harus. Harus Selagi dirayakan. menang, harus dirayakan. Selagi bisa harus dirayakan. Selagi bisa bacot kita ngebacot aja. Oke. Betul. Udah ada Mardel nih. Karena kita nggak berdua doang, ada juga Mario Delano, Mardel. Mardel dari Vietnam. Guys. Kucang tinggal Dari itu Vietri, bahasa- dari Vietri. Vietri. Itu bahasa Cina dong ya. Oh enggak. Itu bahasa Cina Tahu tadi. gua bahasa Iya, Vietnam iya. itu gimana sih? Panmi. Itu mah makanannya ya. Ya, Oke. Gimana Del? Nonton nggak? Nonton. Lu kan nonton di Kenapa sih jalanan pada di jalanan? Gue lagi ambil ATM nih guys. Jadi gue Ya. lagi nggak bawa cash di Vietnam, Heeh. ya kan? Ya. Nah pesawat gue tuh jam 7.20 pagi. Ntar. Sedangkan dari hotel yang sekarang ada di sini nih gue ke Yang- bandara tuh kurang lebih 1,5 jam. waduh. Terus gue mesti pakai taksi, ya. Terus gue tadi ngambil ATM, gak bisa sambil nonton tuh. Habis makan kan, gue udah siap-siap sebenarnya nih, gue udah siapin nih baju nih buat ngonten kan. Ya. Tapi gue panik, kartu ATM gue nggak keluar dari ATM-nya, panik gue. Tapi Bruno bikin gol, Amat bikin gol, udah pecah tuh gue di pinggir jalan teriak-teriak kayak orang goblok. Nah Enggak. dari situ, ini kita mau ngomongin apa sih? Ntar dibilang sombong lagi kalau kita Iya. Berarti- happy begini. Berarti lu lagi ambil ATM tetap bisa nonton. Iya di video Pakai Bayu pastinya. pasti ya. Pakai Bayu Iya, kan. Wah, Benar. mantap. pakai paket roamingnya Bayu. Nah, Ya. jadi gini guys, kalau misalnya di luar negeri tuh ya, kita tuh nggak bisa buka video. Kenapa? Karena itu restricted. Nah, harus pakai Betul. paket roaming. Nah, di HP Ya. gue pakai paket roamingnya Bayu, bisa buka video. Jadi nggak usah pakai link-link haram. Dan Nah, gua nonton tadi kalau Iya, lo Iya. kalau lihat di konten gue ngasih lihat tuh layarnya gue pakai video. Video itu kalau Iya, misalnya di luar negeri nggak bisa dibuka kalau lu nggak pakai paket roaming. Nah, paket roaming gue Bayu, biar nggak gitu-gitu aja. Tadi nggak gitu-gitu aja gue merayakan golnya Amat dan Bruno di pinggir jalan dekat ATM di Vietnam. Nah, Vietnam tuh jam 1:30 pagi udah sepi banget. Ini kotanya bukan di Hanoi atau Ho Chi Minh gitu. Jadi Iya, kayak, iya. waduh, takut digebukin orang. Udah mana pakai Untung bawa jaket Bayu ya. Esport Benar timnas, sekali. Ternyata Bayu Iya, betul. membawa keberuntungan juga Betul. untuk fans Manchester United ya. Karena Bayu kan standby Iya. selalu ada buat kita. Nah, itu Wah, dia. Pokoknya. tahu nggak yang bikin beruntung tuh apa lagi? Apa tuh? Masuknya Anthony. Beuh, Ya. Itu Itu. membawa perubahan.
Dari Benar, prediksi benar. gue udah bilang Anthony itu mau perubahan. Setara Dari pas Obama awal. dia, Siapa setara Victory Obama. Pleasant. Iya, setara Obama di Amerika dia bawa perubahan emang. Nah, teman gua juga bilang yang bawa hoki itu sebenarnya Bruno sama Amad Diallo. Soalnya ada teman gue ini namanya Ilham Batara. Dia tuh fans Arsenal. Dia masang Oh. Bruno sama Amad di FPL. Terus gue bilang, lo ngarepin apa sama Bruno sama Amad? Tenang aja deh, ntar pasti hoki dah. Bener kejadian aja. Bikin gol Bruno sama Amad. Gokil emang dia Ini fans, tuh fans kejadian Arsenal kedua kali kayaknya loh, Del. Waktu kemarin Victoria pas Pleasant, apa? Anthony masuk Eh? juga langsung bikin gol MU. Nah, itu memang bawa Wah, keberuntungan. gitu. Cuman Bawa gini, hoki gitu. tetap nggak bisa dijadi Apa? starter menurut gua. Tetap ya udah Benar, super sub benar. aja. Berarti 100 juta terbaik itu bukan Grealish ya. Iya. Yang lebih baik itu Anthony. Anthony. ternyata Tadi ya. ada pertaruhan antara 100 juta kan? Mana 100 Iya. juta yang lebih buruk tadi ya, Betul. duel 100 juta lebih buruk tadi. Gitu. Ya, tadi memang mungkin waktu ATM lo ketahan itu karena memang orang bank Vietnamnya nunggu gol Bruno juga kayaknya. Mungkin. Benar. Jadi nunggu, Mungkin. tegang juga dia Mungkin, baru. Ntar dulu. ATM lu ntar dulu gua keluarin gitu. Kata bandar judi gua ada Bruno mau golin katanya gitu. Bandar judi Mana lo, tahu, gereja mana tahu, rajin mana bandar tahu, judi. Mana tahu kan ada info-info kan bentar lagi. Koko suka main judi, nggak boleh Enggak, kok, dosa. Nggak Aku- boleh ya guys. Banyak baca itu di Twitter, banyak kayak gitu-gitu. Ya. Gitu. Ya udah, langsung, langsung oke aja. lah. Babak Sedikit pertama gimana Del? intermezzo. Nonton nggak Del? Babak gue pertama. nonton. Babak pertama sebenarnya ya gue bisa bilang kita kecolongan untuk babak pertama. Kenapa? Karena ya kalau lu punya pendapat lain silakan ya. Cuman ketika Guardiola bikin gol sundulan, yang Ya. jaga siapa? Coba guys. Dalo sama Hoylun. Dalo. Mailun. Menurut gua di mana back-backnya MU pada saat itu. Terus gua ngerasa, aduh, Amsyong nih kena gol. Tapi secara permainan overall semakin membaik menuju babak kedua. Tapi babak pertama juga mainnya nggak jelek-jelek banget. Meskipun shot on target atau mungkin kesempatan kita tuh masih terlalu sedikit. Itu kalau dari gua. Kalau dari lu pada gimana? Ya kalau gue lihat juga kayaknya Pep itu juga sempat marah bahwa KDB kan ngambil tendangannya tuh nggak langsung, cornernya tuh nggak langsung. Nah itu jadi kayak kenapa itu? Tapi ternyata blessing in disguise juga, kayak ternyata bisa cetak gol juga. Dan memang kayaknya ini babak pertama adalah sebenarnya hampir sesuai dengan ekspektasi dan juga harapan dari Amorim. Mereka bermain disiplin, yang penting tidak kebobolan sehingga nanti di babak kedua bisa ngepres abis dan bisa curi gol. Iya, dan golnya itu kan walaupun memang dari itu semi set piece lah ya. Ya. Kan crossingnya si KDB terakhir kan itu juga deflect dikit dan ya itu pemain back MU tuh kaget, nggak apa ya, kayak kurang positioning apa gimana, kaget kali ya gitu. Ya, Dan ya. overall babak pertama 20 menit pertama itu City nggak bisa masuk ke kotak penalti-nya United sama sekali sih babak pertama gitu. Dan ya overall nggak ada shoot on target lagi deh selain selain sundulan itu deh sampai babak satu habis kan. Ya benar. Dan memang kalau kita ngecek nanti kan ada body checking tuh keluar dari Etihad. Iya. Nah itu kantongnya Maguire ada Haaland tuh di situ. Nah di kantong Mas Rawi ada Doku. Iya benar. Ada Doku, ada duit maksudnya. Ada Doku, duit. ada Karena duit. Doku tepatnya di kantong. Benar. Gitu. Aduh, terus ada siapa lagi di kantong siapa? Di kantong Dalo ada dirinya sendiri karena masih tetap nggak bisa bermain. Tapi cukup impresif juga lah Dalo, membantu serangan cukup baik juga ya hari ini. Di kantongnya Ahmad ada itu Nunes. Ada Nunes, ada Ederson, juga Ederson, gila. Guys, ini gue tahu euforianya kita menang. Ya. Tapi jangan terlalu begitulah. Nanti kita Iya, dibilang iya, sombong. iya. Padahal kan kita cuma merayakan apa yang bisa kita rayakan. Bener. Di momen ini, iya nggak? Bener. Belum tentu minggu depan atau mungkin di bulan Januari ketemu Liverpool, ketemu Arsenal. Iya. Bisa aja kita asem lagi kan? Belum tentu Betul. kita bisa se-happy ini. Jadi ya kita rayakan aja. Ya Nikmatin kan? aja. Nikmatin aja Beda. dulu. Iya pokoknya ya babak satu sih ya United susah untuk melakukan progressive passing ke tengah kotak dan penalti. memang kelemahannya adalah creativity. Kreatif, Ketika betul. Bruno bermain lebih ke dalam, hilang tuh kreativitas. Dan Iya. Mason Betul. Mount cedera Iya, lagi nih. Itu yang disayangkan Mason Mount. Gimana Itu. nih, Del? Itu. Gila ya. Berarti kan kaki kaca nih Mason Mount. Betul. Ya kita nggak tahu. Maksudnya di internalnya apakah memang maunya memang seringki itu atau kita yang selalu kita bahas medisnya MU tuh yang nggak becus gitu kan. Iya. Tapi kalau gue ngeliat sekarang berarti Mason Mount tuh menjadi salah satu pemain yang harus ada di listnya Amorim untuk dilepas.
di Iya, luar Luke betul. Shaw gitu ya. Kalau Terus juga parah ada kan, kemarin ada kalau beberapa cederanya parah. kan ada beberapa nama juga yang sebenarnya hampir Iya, iya, separuh iya. pemain utamanya United kan harus dibuang. Nah, gua sih ngelihatnya Mason Mount udah nggak usah terlalu lama di United sebenarnya. Meskipun ya kita masih berharap gitu ketika dia main dia bisa memberikan impact. Dan juga si Amorim juga bilang Mount itu punya potensi, Mount itu bisa jadi pemain kunci kayak dia ngomong soal Amat, soal siapa lagi ya, mungkin Hoylund juga segala macam. Hoylund, Dan ya Masraoui. ya Mazraoui itu yang akan ngebuat kayaknya Mount harus dibuang deh. Begitu Iya. juga dengan ya keputusannya Amorim yang menurut gue di match ini juga lumayan nggak mengagetkan sebenarnya, tapi sangat berani adalah ketika Berani betul. tidak ada nama Garnacho dan Dan Rashford juga di Rashford. DSP atau mungkin ya di staff juga nggak ada. Menurut gua ini berarti Amorim juga udah ngasih sinyal kuat bahwa uh, kalau pemain itu nggak perform, what they eat kan dibilangnya kayak yang apa Betul. mereka makan apa segala macam itu bukan kan ungkapan-ungkapan gitu ya. Berarti kan Iya. emang ada sesuatu di dalam internal yang akhirnya uh, Amorim harus mengambil keputusan itu. Menurut gua pribadi juga tidak mengecilkan Rashford dan juga Garnacho, tapi Garnacho dan Rashford ya apalagi Rashford gitu ya di beberapa pertandingan terakhir ya begitu-begitu aja gitu. Iya. Sedangkan Garnacho menurut gua dia belum bisa keluar dari tekanan ya Ekspektasi. semua elemen yang Iya. ya semua elemen yang menyudutkan dia, terus juga ngelatih mentalnya dia juga dia belum bisa comeback lagi. Jadi akhirnya masih diistirahatkan. Jadi kalau orang mungkin ada yang bilang framingnya oh Garnacho atau Rashford nggak kepake. Oke, kalau Rashford gue ngelihatnya emang sudah mungkin harus bisa dikasih sentilan keras. Tapi Iya. kalau buat Garnacho sih gue rasa Harus ada waktu dia dikit lagi itu lah ya. harus diistirahatkan dulu sih sebenarnya. Iya. Itu kalau dari gue. Kalau dari lo Dan berdua dengan Ta- tidak adanya Garnacho dan Rashford di squad yang di malam ini lawan City gimana guys? ya kalau kalau gua sih Amorim pengen nunjukin I'm the boss. Jadi kayak ya siapa bosnya di sini, kalau tidak perform, tidak sesuai dengan aturan ya memang mohon maaf. Dan keberanian dia untuk mencadangkan atau markir Rashford itu kan gak semua Nggak pelatih semua berani pelatih untuk berani. melakukan itu, termasuk juga gak mainin Bruno 90 menit di beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi kalau Cuma menurut gua 55 menit. Ya kan? betul. Jadi nggak ada yang belum ada yang seberani Amorim untuk mencadangkan Rashford, kemudian juga tidak memainkan atau memforsir Bruno. Jadi memang Amorim ini bawa apa leadership ya yang selama ini mungkin tidak dimiliki oleh ruang ganti MU. Kalau menurut gue sih itu. Dan Tapi tadi kan gua koreksi sedikit sebenarnya. Kita diskusi lagi ya maksudnya. Iya, Sorry kok, gua potong. Tapi itu pun sebenarnya ketika Rashford dicadangin atau mungkin Garnacho dicadangin atau Bruno juga diganti kan sempet juga zamannya Ten Hag kan juga Rashford sempat nggak dibawa tuh. iya, Cuman baik lagi ternyata mungkin ketika Rashford atau Garnacho tidak ada di squad, hasil di lapangan pun belum terlalu maksimal gitu. Tapi iya, ketika di Amorim ini momentumnya ada gitu karena ya kita lihat kalau misalnya United kalah berarti kita tidak bisa naik untuk berusaha ke 10 besar sebelum iya, sebelum Januari gitu atau malah City kalau City menang ya kan mereka bisa semakin memperketat klasemen atas dong. Ada ya Arsenal, sama ada Liverpool, juga Chelsea, terus Chelsea. juga ada Nottingham Forest gitu kan. Habis kemarin juga si apa namanya Liverpool juga seri. Seri. Nah, dari situ sebenarnya menurut gue man of the momentumnya itu ya si Amorim ini gitu sih dengan mencanangkan iya. tidak adanya Rashford dan Garnacho malah benar-benar memberikan impact. Semoga ini nggak cuman sekedar ya satu pertandingan aja lah. Itu sih dari gue. Kalau dari lo gimana kok? Tadi si siapa Ruben itu udah ngomong kenapa dia nggak bawa Garnacho sama Hmm, Rashford. Dia bilang gua tuh memperhatikan semua hal detail. Lu makan apa, lu bawa betul. baju apa Nah gitu-gitu ya, dan tadi pagi pun masih latihan di Carrington. Jadi kan emang Iya. something happen lah gitu. Dan something happen dan kalau kalau Rashford ya kita sama-sama tahu mungkin emang mau dikasih tahu lu harus perform, kalau nggak perform lu cabut dari sini. Tapi kalau Garnacho lebih ke yang itu loh Del, yang ada isu kalau dia tuh ngebeberin line up-nya United selama ini ke kakaknya itu kan. Wow. Itu aneh sih. itu Iya. boleh nggak guys? Tadi itu gue baru dapat selentingan berita soal itu. Iya. Karena tadi kan gue bisa yang nonton timnas, boleh nggak diceritain tuh kalau mungkin ada yang nonton juga yang belum tahu, itu gimana sih kronologinya? Jadi tuh semalam Hmm, iya semalam hari Sabtu malam Hmm. itu tuh di hmm, Facebook Samuel Lakhers ngomong kalau
line up ini dan bener sama persis gitu. Iya Dan benar. Itu sama gue lihat persis juga. dan Terus, tiba-tiba tuh ada yang bilang apa si Ruben apa siapa ngomong kayak ini ada mole nih, ada tikus nih, siapa nih? Ini Yang gue mesti ngebocorin tahu ya, nih betul. itu gitu dan ya sekarang kesini runutnya ternyata itu kakaknya apa siapa Garnacho lah yang Garnacho. punya ini apa akun Twitter United HQ di X United Tapi- HQ. Dia tapi itu centangnya baru kuning tuh. spekulasi kan. Ya belum Bukan- terbukti belum 100% sih, belum Tapi terbukti. iya, Iya. cuman maksudnya kok si Samuel Lakers bisa sama persis. Ya kecuali cadangan ya. Line up-nya sama persis. Iya ya. Sama yang ada gitu loh. Itu sih. Ya. Oke. Ya berarti itu Ya, adalah kalau itu sampai- ruang gantinya ya, memang. Cuman lagi- kalau Iya, misalnya sampai Kak. Garnacho ngasih tau gitu tengil banget ya. Dia supaya Iya. viral apa gimana ya? Bingung gua. Kalau sampai kejadian seperti itu sih konyol sih menurut gua. Kalau Iya. benar ya, ini kalau Iya, ya, kalau dicoba benar, buat benar. sama underline kalau benar. Iya. Ya, oke. Gue cuma mau clarify itu. Terus lanjut lagi. Ya, Ya, kalau tadi kan udah Mm-mm. apa? Ya ini Monggo, kita Dit. lanjut ya. Ini di Babak kedua. pertama, di Babak babak pertama tuh sempat ada duel Gen Z sama Om tuh. Kyle Walker Siapa? sama Oh, Kyle Walker sama Hoylun. Hoylun. Ya berarti Iya. Oh. Hoylun udah berani sekarang ya. Hoylun cuman tatap dong jatuh. Dan Sampai Harry disuruh tarik sini lo gitu. Iya, sampai Harry Maguire datang belain. Iya, sampai Onana datang Ya, gitu iya. semua. Terus Deli Abang-abangan. udah mundur-mundur tadi Deli. Iya, terkena serang. Gimana Del? Maksudnya Hoylun ini kan gua tuh sukanya Hoylun kalau misalnya dia pakai baju putih itu sampai kotor-kotoran, work ethicnya tuh yang bener-bener kelihatan gitu. Passionnya tuh passionate, bener-bener passionate. Karena terakhir yang gua lihat pemain seperti itu tuh Ander Herrera. Kalau Iya, yang gua passionate rasain betul gitu. Ander Herrera. Sekarang Iya. ada lagi di Rasmus Hoylund, gue cukup seneng gitu. Walaupun Gimana sering ngeliatnya? jatuh-jatuhan Nah, ya. Betul. Ya, sebelumnya kalau gue ngeliat Hoylund, gue nggak tahu gue ini hiperbola atau gue menyadari sesuatu ya. Dari dia keep bola itu ada sedikit progres. Iya. Ketika dia keeping bola itu ada sedikit progres. Betul. Koreksi gue ya kalau misalnya Iya. Setuju, Dita setuju. atau mungkin Kokoh juga ada pendapat lainnya. Ketika dia keeping bola, terus juga dia berusaha untuk dribble, terus juga salah satunya kemarin yang lawan Victoria Pleasant itu kan juga dia benar-benar mencoba nge-cover pemain lawan sebelum dia akhirnya ngejar bola atau dia coba dribble bola kan. Nah ini juga yang gue lihat di lawan City itu cukup membaik gitu. Nah gue nggak tahu menurut lo berdua gimana, karena kan ada satu momen tuh di mana yang dia bisa keeping bola terus sempat disikat sama Ruben Dias kan, terus jatuh nggak dikasih penalti tuh. Iya. Itu agak lompat di babak kedua. Cuman menurut lo berdua ngelihat Hoylund tuh seperti apa di pertandingan ini selain tadi dia berantem sama Walker? Ya fungsinya sebagai pemantul dan juga poacher bisa dibilang. Voucher ya. Memang cukup berhasil gitu. Kalau kita lihat di musim lalu dia itu sangat lemah kan. Lemah banget gitu kalau misalnya lagi keeping ball ditabrak jatuh. Kalau sekarang tuh bahkan dia keeping ball bisa langsung membelakangi gawang dan menghadap gawang. Iya. Kayak lawan Victoria Pleasant kan. Betul. Itu berarti tekniknya sudah semakin baik juga, bagaimana insting mencetak golnya juga sangat baik dan dia bisa jadi pemain yang menjadi puzzle untuk taktiknya dari Ruben Amorim itu sendiri. Iya, gua tambahin mungkin ini juga sih, Dit. Bola-bola yang tadi dia dapat tuh bola enak gitu. Iya. Sedangkan selama ini kan bola-bola yang dia dapat tuh ya mungkin kekencangan atau salah posisi yang bikin dia tuh jatuh-jatuh kan. Tadi kan so far aman-aman aja. Memang ada tadi dari Maino apa siapa tuh kenceng, ya lepas juga gitu. Tapi overall dia nih hari oke lah, makin hari makin oke kok. Dan ya kepercayaan diri makin tinggi sih Del. 5 pertandingan terakhir sekarang 6, udah 6 gol, itu oke banget sih. Iya. Dan kalau misalnya orang ada yang bilang soal kalau pemain jelek kita hina-hina atau apa segala macam, kita underline lagi, kita buat lagi ketika kita ngobrol ini semua di United tuh ya, ketika pemain itu kita ngelihatnya emang bagus dan itu tidak subjektif, kita akan bilang bagus gitu. Yang ngomong juga kita bertiga nih sekarang soal Hoylund. Kalau emang kita pemain jelek ya jelek, itu kan kritik gitu. Jadi jangan memframing kita fans MU maunya yang menang terus, enggak gitu sih. Itu sedikit intermezzo aja. Nah, lanjut lagi babak pertama, sebenarnya kan ketika kita kebobolan segala macam di sosial media tuh rame soal Onana. Onana tuh katanya bola atas selalu lu sehati banget ya, gue baru mau bahas Onana. Susah. Udah lama lu nggak podcast berdua sama gue, kok langsung lu kangen katanya dia kangen. Kangen. Lanjut emang ya. lu nggak nyaman? Hah? Lu nggak nyaman sama Dita kalau mau podcast? Gua sama siapa yang nyaman? Sama orang yang merugikan gua aja gua nyaman.
Nggak ada, sama- tapi nggak ada. Oh, Nggak. Sama siapa? yang itu tadi mau gue Oh. sebut nih. Ya, lanjut. Iya. Tadi yang rame ngomongin kan, Onana maksudnya gitu. soal di grup, pasti lu baca juga grup kan yang kayak Onana nggak gerak nggak apa. Lah itu sih Sulit ya. gue udah bahas sama Dita, itu bola sulit sih. Emang mungkin gini, menurut gue orang-orang tuh yang mungkin ngelihatnya tuh kayak karena nggak gerak, nggak ada pergerakan dibilang jadinya. Mungkin Iya, mungkin. iya. Padahal emang itu bola sulit. Ya, De Gea apa sekalipun juga ya belum tentu gitu loh. ya. Itu butuh Dari lo gimana? keberuntungan Dit? sama Iya. momentum menurut gua. Dari lo gimana? Dit? Dari lo Eh, gimana? Soal Onana. Onana ya memang kalau misalnya di beberapa pertandingan sebelumnya mungkin memang lagi underperform. Tapi nggak bisa dipungkiri Iya. juga musim ini dia banyak ngegendong Bagus. Manchester United juga, banyak beberapa kali punya save krusial dan bahkan kalau kita berkaca pada gol Guardiola tadi itu sulit kiper manapun mendapatkan bola sundulan di depan mukanya itu akan sulit untuk melakukan refleks bagaimanapun gitu. Jadi memang kalau memang murni mau mencari kambing hitam ya jangan Onana aja gitu. Kita harus lihat bahwa Onana udah menggendong tim ini udah beberapa pertandingan sebelumnya. Ya Iya, overall dan kalau misalnya kita Kalau misalnya kita Nggak. kok. Kalau kita ngomongin soal blunder kiper apa segala macam di United, kita flashback sedikit gitu. Jangan pernah lupa bahwa kita memang sangat menyukai dan mencintai David De Gea sebagai pemain Manchester United gitu ya. Ya. Dengan berbagai banyak dia juga gendong kita. Tapi ingat juga ada beberapa ya apa ya blunder atau mungkin kesalahan-kesalahan De Gea itu yang cukup fatal gitu. Jadi ketika ini gue mau posisikan gue tidak membela Onana gitu. Cuman gue pengen memperluas perspektif karena ya Onana begini ya De Gea juga dulu juga banyak sekali yang dia blunder-blunder yang tidak penting kan Penting, sebenarnya. betul. Jadi pemain itu tidak sempurna juga. Onana menurut gue adalah salah satu kiper modern. Tapi ada beberapa memang kekurangan dia yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan De Gea zaman dulu. Jadinya ketika orang bilang menyudutkan Onana itu kayak jelek banget apa segala macam, bener tadi kata Dita, ada beberapa momen juga berjalannya musim ini Onana juga tampil impresif gitu. Nggak yang sejelek itu loh gitu sih. ya sebelum Amorim datang dia kan kiper terbaik gitu loh dan clean sheet-nya 5 loh di PL gitu lumayan lah gitu. Ya lanjutlah Del ke babak kedua nih. Babak kedua ada 2 gol ya, kita langsung aja ya. 3 gol. 2 ya. 2 gol Bruno. Kita tadi sempat ini loh. Sempat deg-degan juga Bruno ngambil penalti karena sebelumnya itu kan dia Bener. habis buang peluang, takutnya mentalnya terganggu atau apa, tapi Iya. ternyata ya dia lagi-lagi memang tenang sekali. Iya dan tadi penaltinya yang gue Cold, suka cold. tuh. Hah? Dingin. Itu Cole Palmer Selebrasi dong. dingin. Ini Bruno Salah Cole. ya. Nggak, dan untungnya tadi tuh ya dia nggak ini ya nggak bunny hop penalti itu lah ya. Iya. Dia benar-benar ngambil Iya, ya kayak normal aja. Pasti untungnya pokoknya, itu, iya gitu. pasti aja gitu. Ya dari awal sih babak kedua dari awal sampai terjadi gol ya bola masih muter-muter Mainnya, aja ya. Iya. Kurang Tapi menurut kreatif, gua kurang kreatif. Iya. Tapi secara umpan-umpan, secara penguasaan bola menurut gua nih, Iya. permainan United oke, babak kedua. Iya, setuju. Bagaimana setuju. mereka coba setuju. ada umpan silang, habis itu coba nge-cover beberapa ada serangannya City, menurut gua Iya. itu fair enough, gue bisa katakan oke lah gitu. Iya. Sampai akhirnya ada beberapa kali tusukan-tusukan amat tuh yang Iya. benar-benar ngebuat gue kayak ini orang nih bocah emang Amorim mesti tanda kutip emang harus nge-keep dia sih, harus Iya. benar-benar mempertahankan dia. Karena ketika pun Anthony masuk, ada satu skema dari sisi kanan itu menurut gue mereka tuh kayak udah sehati gitu cara umpan-umpannya Iya, Anthony udah sama link up ya. si Ahmad sekilas kayak sepersekian detik sepersekian menit itu mereka bisa ngelakuin ada chemistry gitu, ada passing-passing. Nah menurut gue itu juga bagus. Terus juga ketika kita ngomongin lini belakang, menurut gue babak kedua itu oke sih, karena Martinez gimana bisa ngejegal, Maguire juga seperti itu, De Ligt juga yang berusaha untuk bisa membantu serangan, Martinez juga sampai akhirnya ya lahirlah si penalti itu. Meskipun kalau kita ngeliat tadi yang lu pada berdua bahas soal kesempatannya Bruno tuh, ya Allah Akbar, itu bola aduh Gue udah kayak teriak. hopeless Udah mau di selebrasi pinggir jalan. kita. Gue udah selebrasi gila.
Ternyata jauh loh. Iya. Ternyata Iya. jauh. Ya, tapi jauh. tapi gue setuju bahwa di babak kedua memang pertahanan MU tuh bagus banget gitu, dan memang PR dari Amorim diselesaikan ya pelan-pelan diselesaikan dengan baik untuk mengatasi masalah lini belakang di open play. Memang yang saat ini yang masih sulit adalah set piece ya, mengantisipasi set piece memang. agak sulit. Yes, Gitu. betul. Dan memang Bruno ketika bermain lebih ke depan menggantikan Mason Mount jadi lebih hidup ya permainannya dibanding Iya. dia lebih deep ke dalam Cuman belakangnya gitu. agak ngeri juga. Iya, tapi agak betul. ngeri. Dan Maino sih ya gitu-gitu aja ya. Maino Musim ini entah kenapa. Ugarte oke sih. Ugarte Iya. oke. Oke banget Ugarte. Ugarte oke. Running like Mad Dog sih itu orang gila sih. Betul. Iya, Ngejar-ngejar dia semua sih. dia berusaha untuk tetap bisa motong aliran bola, dia coba cover ya. Menurut gua ini akan menjadi nilai plus untuk di match ini, tapi akan menjadi evaluasi untuk di match berikutnya, gitu guys. Nah, kan dari betul. tadi ini kita bertiga ngebahas soal dari sisi MU. Nah, sedikit aja kita akan ngebahas soal dari sisi City di babak kedua. Kalau menurut lo pada, ketika deadlock gitu ya, siapa namanya Pep Guardiola, Doku diganti sama si siapa, sama si Grealish. Jack Grealish, terus juga ada Iya. siapa lagi, ada pergantian pemain, gue lupa ada siapa lagi, ada Kovacic juga masuk. Kovacic. Nah, Kovacic. menurut lu berdua tuh sebenarnya apa yang salah dari City? Karena mereka sebenarnya tanda kutip tinggal mempertahankan apa namanya skor Iya. atau setidaknya mencuri peluang di Iya. babak kedua, namun tidak terjadi. Kalau menurut gue pribadi sebelum dijawab adalah City ini benar-benar permasalahannya sama kayak MU ketika lagi susah bikin gol, kurang kreativitas. Itu gue nyambung yang tadi Dita bilang. Nah, kalau dari lu berdua gimana? Sedikit aja soal City. Ya kalau gue sedikit aja ya, memang ini lagi permasalahan mental juga sih, bahwa Pep Guardiola itu ngerasa bahwa dia butuh kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri, sehingga dia bermain lebih pragmatis, Del, kalau menurut gue. Jadi ketika dia unggul di babak kedua, dia tidak ya tetap menguasai bola seperti caranya Pep, tapi tidak melakukan serangan yang berarti di balik memang pertahanan MU yang juga cukup baik, tapi memang tadi minim kreativitas. Bahkan keputusan dia mengganti KDB, seorang kreator, dengan Kovacic, kemudian juga Jack Grealish, Doku yang sempat menyulitkan Mazraoui, yang bikin Mazraoui capek, diganti dengan Jack Grealish, itu menunjukkan bahwa Pep nggak mau kebanyakan overthinking, Pep nggak mau banyakan naif, sehingga dia memilih untuk ya udah yang penting gua menang. Tapi itulah titik awal kesalahan Pep sehingga dihukum oleh Manchester United. Enggak, dan anehnya ini juga, Dit. Gua tuh ngeri sebetulnya bukan sama Doku, sama Savinho. Savinho itu nggak dimainin sama sekali loh. Savinho bukan dimainin. Dia tuh baru masuk menit 89 itu. Itu yang gua bingung sih. Dan tapi kalau overall ini sih terparahnya City ya. 11 pertandingan baru menang 1. Kalau lu ngomong dari segi taktik, kalau gua terserah lah mau dibilang ini konspirasi bagaimana. Cuma menurut gua ya, ini mental pemain City gua rasa down karena mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus 130 dakwaan itu. Bisa. Menurut gua, bisa jadi. menurut gua. Bisa jadi. Sekarang Make gini, sense, kalau make emang sense. kalau Make emang sense. itu benar, Make sense. kalau emang mereka fine-fine aja apa segala, kenapa si Pep itu nggak beli, cuman beli Savinho kan Ya. musim ini kan, dan dia nggak beli siapa-siapa lagi. Nah, dan mereka itu kan baru downnya itu kan 2 bulan terakhir, dan dakwaan itu baru mulai itu kan 2 bulan terakhir ini kan. Ya. Yang dimana menurut gua deep down mereka tahu lah sebenarnya apa yang terjadi. Itu sih yang jadi masalah menurut gua itu sih. Ya. Mengganggu Ya, pikiran cocok lagi, mereka. sampai Guardiola Iya, cocok lagi. Kemarin udah ngelukain hidung, tadi kan udah ngelukain pala juga tuh, cuman nggak Bahaya nggak tuh. berdarah aja sih kayaknya. Bahaya. Bahaya. Nah, udah mau habis tuh itu zoomnya tuh. Kalau misalnya suka menyakiti diri sendiri tuh apa istilahnya masokis? Masokis, bukan. Sorry. masokis, betul. Oh, masokis ya? Ya. Masokis tuh bukannya suka yang jorok-jorok ya? Bukan ya? Masuknya sih bukan Enggak. pas lagi sek-sek gituan deh. Ya termasuk lah, dia senang disakiti pada dasarnya. Oh, iya. Ya. Ya, Oke, itu tapi tadi gini, ya, kalau kemenangan. tadi nyambung Ya. nyambung soal yang Koko bilang pemain City itu jadinya kayak kepikiran soal skandal atau kasus 135 kasus itu bisa jadi suatu apa ya? Perdebatan, apa sih? bahasan yang panjang. Apa namanya? sih itu. Kemungkinan atau mungkin ya itu bisa jadi ya analisa gembel kita soal apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau misalnya sebenarnya itu 135 sampai diketok palu atau mungkin sampai dibawa ke tahap selanjutnya, City ini akan hancur sehancur-hancur yang hancur. Yakin gue. Logikanya gini Del, dari 130 masa iya satu aja nggak ada yang kena, kan nggak mungkin. Bocengli lah. Iya, Kak.
Soalnya kalau kita juga nonton Dita di channel sebelah gitu kan ya, yang ngebahas yang barengan sama teman-teman dari Grombol gitu kan. Ya. Kan itu juga apa namanya Pep Guardiola tuh diposisikan sebagai kalau misalnya sebenarnya beneran itu semua terbukti 130 lebih kasus. Ya. Ini gimana nih ke depannya? Lu harus seperti apa kan? Ya. Nah, itu tuh kayaknya berimpact sebenarnya jadinya ke pertandingan City dari 11 pertandingan hanya satu kali kalah, 2 seri, habis itu 8 kali sorry, 3 seri ya? Ya. 3 seri, satu Sorry, menang. sorry. 2 seri, 1 kalah, 1 menang, 8 kalah. Bener 8 ya? kalah. 11. Parah ya? Apa? Parah. Enggak, makanya gini, waktu musim lalu nggak ada KDB, nggak ada Rodri, itu mereka aman-aman aja kok main dengan 3-2-4-1-nya. Tapi sekarang kenapa separah ini udah ada KDB loh? Itu sih yang jadi pertanyaan gua sih. Aneh banget. Pasti Itu udah kena di mental menurut gua. Sama kayak Ya. MU kan main Itu kena jadi- mental juga kan. Mental Gitu. illness. Kalau MU kan karena kasus diri sendiri, kalau Iya. ini kan karena kasus klubnya gitu. Iya, repot. iya. ya overall ya kalau kita ngomong balik lagi ke pertandingan sebenarnya ya United akhirnya di 3 menit terakhir kayak yang lo bilang ya berdua nggak gitu-gitu aja bisa akhirnya comeback. Apalagi golnya Amad Diallo yang menurut gua itu Itu keren banget. Dari Brilian, Martinez diangkat terus buset itu lewatin 2 kaki pemain. Sampai Guardiolnya masuk ke gawang tuh yang cetak gol tuh. Dapat bonus. Gila ngomong-ngomong Nggak gitu-gitu aja permainan ngomong-ngomong, MU. Del, permainan MU dan gol yang gak gitu-gitu aja. Ya. Jadi Bayu Del lagi mau bagi-bagi hadiah, ngajak kita nonton pertandingan IPL langsung di Inggris nih tahun depan. Di London ya, langsung Di ya London. keliling-keliling Iya. Inggris tuh. Iya. Gila, keren banget. gua Dapat tahu ini kan Adlibs ya. ya. Kan lu bacain Adlibs ya, lu tahu juga. Hmm. Kok lo nggak ngelakuin sih kok? Kenapa lo nggak beli kota Bayu? Kenapa lo nggak Udah. bikin konten ala-ala Loh, Dia komentator? dia Ini pede, Bayu, ini pede Bayu. bisa bayar pakai duit sendiri katanya Del. Ke Oh, Inggris. bisa pakai duit sendiri. Udah mulai Iya. sombong, mentang-mentang banyak Sombong. duit ya. Semoga aja. Gitu. Ya. Kalau Apa sih? kalau Dita, Ya jadi Del, ya kalau ntar dulu. Kalau Dita kan tadi kan Koko begitu. Kalau Dita mah nggak usah. Mungkin nggak usah ikutan kuis-kuis ya. Modal dari TV aja jadi pandit ntar kan. Kan habis kan finalnya. Amin, itu amin dia, aja. itu dia. atau minta bosnya di channel sebelah. Oh iya benar. Bisa diajak Gimana bos coba boleh caranya? lah, Iya, bos. iya. Diajak. Coba Gitu. gimana caranya kok? Caranya biar gimana bisa. sih kok? Iya, jadi yang pertama, yang paling gampang itu beli kuota England Premier Trip di aplikasi Bayu. Ya. Itu yang pertama. Mantap. Yang kedua, Hmm. tinggal konten di Instagram Reels atau TikTok. Ala-ala komentator bola aja. Tinggal pilih salah satu, mau beli paket atau mau konten. Atau beli paket, kontennya pakai paket itu. Nah, tapi banyak gak yang menang? Ada berapa yang menang? Ada 15 orang Dit yang menang. 15 orang. Jadi kesempatannya besar banget Besar ya. banget Gitu. gitu. Masa iya ya? Jadi coba aja lah. Nih, ada di sini nih. Kalau pengen cek lebih lengkapnya langsung cek di Betul, bawah langsung sini nih. aja di websitenya ya. Saya nyusahin Gue lupa. Indra subuh-subuh nih. Oke Del, Ya udah. rating pemain dulu Del. Rating Pemain deh terbaik. kita, pemain terbaik. Kayaknya sepakat deh semua. Pemain terbaik. Gua sih Anthony sih pemain terbaik. Wih. Gue Onana. Ya gua amat lah ya. Biar lu nyebut amat gue. Iya benar. Enggak lah, Kalau amat di lah. Amat kalau pemain di terbaik kalau, sih. ya kalau di kepercayaan orang China, Feng Shui itu penting ketika lagi bikin toko, bangun rumah. Nah, United itu Feng Shui-nya tuh ini Anthony. Anthony. Iya, Kopinya iya. Anthony. Kenapa selama ini Gitu. jeblok-jeblok aja tuh sama Anthony kalau gitu? Karena yang beli nggak tahu cara pakainya. Oh, Nah, gitu. Oh, Iya, iya iya, boleh. iya. Udah. Rating Udah. pemain dari kita bareng-bareng lah. Onana, kalian berapa? Kalau gua 7 deh. Onana karena nggak banyak keserang ya. Maksudnya banyak tuh keserang. Jadi nggak begitu kelihatan Del. Emang keserang Onana? Iya, Enggak. kalau gue sih 6 ya, 6 setengah lah, 6 Enam. Iya, setengah. gue 6,6 lah, Oke. naikin 6 dikit. setengah karena dia bisa bantu build up juga dan cukup tenang Iya. tadi beberapa kali build upnya. Dan nggak ada oper deket-deket baru ngoper itu Iya. nggak ada ya, Iya. yang kayak kebobolan Nggak gitu. ada. Terus siapa Oke, lagi nih? lu berapa kok? Lu berapa Gua tadi? Onana? 6,6. Lebih dikit Oke, 6. dari gue. Lu 6,5. setengah. Iya. Nanggung amat. Mas Rowi, gua kasih Mas Wah, Mas sembilan. Rawi ya.
Mas Rawi tadi di kanan 7 lah gua. ya gue 7,1 Oke, lah gua- karena ya bagus cuman Gua- nggak banyak breakthrough dalam Gue babak gaplok penalti. ya. Angka nanggung. Berapa yang bulat aja 7,5, 7,1 7 gitu. kenapa sih? 7. Kenapa sih? Ragu lo tuh kelihatan ragu berarti. 7. Geli. Geli, ya Gua 7. 7 lah belakang. Wah, zoomnya udah mau habis deh, cepetan deh. Ya udah, Deli 8 gue. Ya. Wah. Maguire 7,5 gua. 8 lah 8 Maguire. Iya. Bagus. 8, gue juga 8. Maguire 8 gue. Bagus banget nih. Iya, gue 7,5 Maguire. Ya, Lica Martinez. karena asis 8,5 Lica. Wah, Lica gue 8 lah tetap. Gue 8,5 Ugarte? kayak Dita. Oke. Ya, Mason Mount? aduh. Ya, 12, soalnya mainnya cuma 12 menit. 6 12 bagi 2. 12 bagi 2. Mason Mount. 6. Mason Mount N garis miring A N A benar. Oke, Iya, nggak N ada- garis miring A. ya, Ya. nggak ada nilai udah. Iya. Karena nggak berimpact. Oke. Bruno Fernandes? Bruno 8 gue. 8. Gue 7,5 gue. Oke. Terus Hoi- Dalot. Oh, Højlund. Hoylund Dalot dulu, 7 Dalot. lah. Dalot. Mana? Hoylund Dalot. Ya udah Udah Dalot bebas. 7. Dalot. Gue Dalot 6. Ya. Hoylund Gua 7 7 juga deh. gua. Hoylund Gue 7. juga. 7. Tujuh juga. Udah berarti. Ugarte. 8,5 gua. Bagus dia. 8,5, iya. 8,5 gue. Oke, sama. Lindelof. Wah, NA juga NA. NA. Udah, Euro, sama Diallo Euro. berapa? Gue 9. Sama Ya Diallo 9 gua sama Gua Diallo 10. 9. 1 assist 1 gol. Enggak, gue 9,5. Oh, Karena iya. sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya lanjut. Iya. Oke, Ya udah, oke. berhubung zoomnya mau mati juga. Iya, Berhubung mau mati juga. Euro. Udah dulu ya Del ya. Ya udah. Casemiro Awas lu ya Kamis berapa? malam cabut lagi dari sini ya. Gue jitak. Oke. Oke. Buat bye-bye. Penonton di United Wave juga kita mari rayakan bersama mumpung masih bisa merayakan Iya. ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen konten-konten ini. Bagikan ke keluarga-keluarga Betul, kalian. sebarkan. Jangan lupa pokoknya. Sebarkan kemenangan ini ke seluruh penjuru negeri. Merahkan hari Senin kalian selagi masih bisa. Betul. Selamat hari Senin ya. Kita ketemu lagi di The United Wave Podcast berikutnya. Goodbye. Bayu provider nggak gitu-gitu aja. Dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Kuotanya utuh 24 jam. Bisa internetan siang dan malam. Dan dengan sinyal kuat Telkomsel, bikin bebas kemana aja. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja.